Oke, selamat siang waktu kali ini, atau selamat sore, atau selamat malam, atau selamat pagi di waktu jenengan berada, guys. Kali ini kita akan mereview tanaman terong, ya. Kita akan mengurai akar permasalahan tanaman terong yang ada di depan kita, guys, ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya, guys, ya. Sekali lagi, jangan lupa like, subscribe, dan komennya, karena dengan semakin Anda like, mensubscribe channel kami akan menyajikan konten-konten yang berkualitas, guys. Baik informasi, teknologi, atau hiburan. Kali ini, guys, jumpa dengan Banggus Channel. Kita akan mengurai permasalahan terong tanaman terong yang ada depan kita, ya, dengan segala akar permasalahannya dan cara mengatasinya, guys. Ini kita lihat di depan kita, layar kamera ini, banyak sekali tanaman terong yang tumbuh kerdil, guys. Kebetulan yang kita review kali ini, yang kita lihat kali ini adalah tanaman terong gelatik, guys. Terong hijau kecil, ya, ini. Tapi tanaman ini tidak tumbuh sempurna, ya. Nah, tidak tumbuh sempurna alias kerdil, ya. Pertumbuhannya tidak normal. Nah, ini kita akan urai permasalahannya, guys. Kalau menilik dari yang kita lihat sekarang, guys, ini banyak sekali problematika yang ada di tanaman ini, guys, ya. Terutama karena anomali cuaca yang tidak menentu, musim kemarau masih ada hujan. Terus daerah di sini kelihatannya sudah endemis juga, guys. Jadi kalau kita lihat di sekitar ini banyak sekali tanaman macam-macam, ya. Ada tanaman labu, ada bawang merah, ya. Ada lombok, ada kacang hijau, dan lain-lain. Ini menyebabkan suatu daerah yang dimana tidak serempak untuk tanamannya. Nah, daerah yang tidak serempak tanamannya itu biasanya, guys, itu mengakibatkan berbagai macam problematika, terutama hama dan penyakit, ya, ataupun tingkat kesuburan tanahnya. Ya, sekali lagi, kami di sini Banggus Channel mau berbagi ilmu, guys, ya. Bukan maksud kami menggurui atau kami meminteri, tidak. Saya yakin jenengan semua sudah ahli-ahlinya, sudah pinter semua, sudah jenderal-jenderalnya pertanian di lapangan, karena tiap hari menghadapi problematika. Tapi kami di sini mau berbagi ilmu. Jadi apa salahnya, apa jeleknya kita berbagi ilmu supaya jenengan di dunia pertanian tanamannya sukses, tanamannya meningkat dan berhasil, guys. Kita ikut senang dan bangga. Banggus Channel ikut senang dan bangga apabila tanaman jenengan ikut sukses. Jadi kami tidak menggurui atau minteri, guys, ya. Mohon izin pada senior-senior, pada suhu jenderal-jenderal pertanian yang sudah ahli-ahlinya, kami mohon izin. Kami masih pemula, kami ingin berbagi pengalaman masalah solusi problematika tanaman terong dan yang ada review di depan kita, guys. Ini problem dan permasalahannya, ya. Ini kita review satu persatu, guys, ya. Kalau kita melihat permasalahan di sini banyak problematika, guys, ya. Ini pucuk daun tidak tumbuh sempurna, ya, tidak normal, dan ada semacam virus, ya. Virus ini disebabkan oleh hama, guys, ya. Kalau lihat di sini, ini daunnya mengkiret, daunnya puret, jadi daunnya tidak tumbuh sempurna, ya, ngerupuk istilahnya. Ini problematika banyak. Nah, kalau lihat kita goyang-goyang, ini banyak hewan-hewan kecil yang terbang. Kalau lihat ini, guys, biasanya, ya, penyebab daripada tanaman kerdil tidak tumbuh sempurna, salah satu penyebabnya adalah hama, yaitu trip atau apis atau semacam cabuk, ya. Untuk kita lihat biasanya kalau trip itu menghisap cairan sehingga menyebabkan tanamannya kerdil, puret, tidak tumbuh sempurna. Apis juga gitu, misus, jadi semacam kutu daun, guys, ya. Ini semua kutu-kutuan, ya, baik yang trip hitam kecil panjang, atau apis yang bunder, yang hijau ataupun yang hitam, ataupun yang kalau sudah jadi apa itu kepompong atau sudah jadi kupunya kayak warna putih, itu indra, ya. Jadi kita ngurai satu persatu permasalahannya. Ini kelihatannya banyak terserang ini kutu daun, ya, baik apis, baik indra, opus, macam-macam, semacam kutu daun semua, guys, ya.
Ini, jadi ini penyebab daripada salah satu tanamannya puret tidak mau berkembang adalah daripada trip sama apit ya, kutu daun semua ya. Jadi kalau ada hewan kecil yang warna hijau, warna ireng, yang bunder sama hitam yang kecil panjang ya, itu yang menyebabkan salah satu tanamannya jadi kecil karena dia ngisap cairan ya. Cairan daripada pucuk itu diisap, akhirnya tidak tumbuh sempurna. Nah, ini guys ya. Nah, dia tidak hanya mengisap cairannya, biasa daripada apis, trip atau daripada misus kutu daun tersebut tidak hanya mengisap cairan tapi meninggalkan penyakit atau vektor virus sehingga tanaman tampak kerdil kuning semua kayak gini ya, tidak tumbuh normal. Nah, ini salah satu daripada carry over daripada kena penyakit hama trips, aphids atau kutu daun misus persisa ya. Trip, aphids, kutu daun atau yang semacam misus persisae. Jadi ini banyak terserang guys ya, menyebabkan pertumbuhannya tidak sempurna ya. Kalau melihat dari tanaman ini guys, ini tidak hanya terkena kutu daun ya, tapi juga ternyata penyakit juga ini ya. Ini di pinggir-pinggirnya yang mengerupuk ya, mengerupuk di pinggirnya kering. Nah, ini kelihatannya guys, karena ini tidak sempurna ya, tidak semua mengerupuk. Kalau semua kering merupuk mungkin akibat dari salah penggunaan pestisida ya, kelebihan kuning terbakar. Tapi ini hanya pinggir-pinggirnya aja. Ini juga penyakit busuk daun Phytophthora infestan ya, penyakit busuk daun Phytophthora infestan karena ini anomali cuaca tidak menentu ya. Jadi musimnya itu setelah musim kemarau tapi masih ada hujan sehingga penyakit juga ada menyerang. Ini nanti busuk daun di pinggir ini. Nah, ini semacam Phytophthora infestan, busuk daun di pinggirnya akhirnya mengerupuk. Jadi makanya pertumbuhannya tidak normal, tidak sempurna. Di samping terkena serangan kutu daun, trip, apit, misus, ya juga terserah busuk daun Phytophthora infestan. Nah, ya ini saya yakin ya karena daerah sini daerah endemis ya, ini mungkin petaninya juga sudah istilahnya melakukan pengendalian berbagai macam cara baik insektisida dan fungisida. Nah, salah satu penyebab daripada insektisida fungisida itu kebal tidak mempan karena daerah sini sudah tidak serempak, terus menerus tidak bareng, apalagi tanamannya tidak sama. Dan ini menyebabkan vektor virus ya, menyebabkan endemis, jadi tanaman tidak tumbuh sempurna, tidak normal pertumbuhannya. Lihat kayak gini, tanamannya kerdil, tidak tumbuh sempurna ya, tanamannya kecil guys. Nah, ini terong ya, ini luasnya tuh lumayan ini sampai sana ya. Di sini juga tanaman tomat, tapi tanaman tomatnya normal guys, tidak terkendala ya, berbuah juga. Jadi yang tanaman terongnya yang keserang ya, baik penyakit busuk daun, juga ada kutu-kutu. Ada ini kelihatan, hijau-hijau ini kutu daunnya, hijau-hijau ini. Nah, ini nggak kelihatan ya kalau secara kasat mata ya. Ini ada kutu daun warnanya hijau. Ini hijau kecil-kecil ini. Nah, ini kecil. Dia mengisap cairan. Nah, bisa juga yang ngerupuk yang di tengah ini keserap cairannya. Keserap cairannya akhirnya kering ya. Jadi ini banyak penyebab, ada yang busuk daun, ada yang mengerupuk di tengah ini karena kena kutu daun. Nah, sebetulnya banyak sekali insektisida ya untuk mengendalikan hama daripada kutu-kutuan tersebut. Namun kita juga harus melihat tingkat daerahnya, kekebalannya, endemisnya ya. Kalau daerah yang belum endemis, daerah yang belum banyak tanaman, daerah serak mungkin kita kendalikan dengan insektisida yang berbahan aktif imidacloprid, abamectin, thiamectosan sudah mempan. Tapi kalau yang sudah endemis gini, wah ini harus pakai insektisida yang golongannya sangat tinggi guys. Kalau mungkin kayak imidacloprid atau thiamectosan atau dimethion atau abamectin mungkin sudah kebal ya, sudah tidak mempan. MIP, berbahan aktif MIP juga tidak mempan. Jadi harus mencari lagi insektisida yang golongan tinggi guys, apalagi selang-seling ya. Jadi pemakaian insektisida itu yang bagus, tidak terus menerus, tapi harus selang-seling walaupun sama-sama obatnya, tapi bahan aktifnya berbeda ya, untuk mengurangi risiko kekebalan. Tapi yang paling utama guys, untuk mencegah risiko kekebalan itu guys, tanamannya harus serempak, pola tanamnya harus serempak, harus bareng ya, tidak boleh terus menerus, harus terjadi pemutusan siklus hidup. Misal kalau tanaman terong ya, terong 2 kali, ganti kedelai, terus padi, terong lagi. Nah itu akan terjadi pemutusan siklus hidup daripada hama atau penyakit tersebut ya. Jadi nanti akan terputus karena di saat kita menanam padi atau jagung
hamanya sudah beda guys, pengobatan juga sudah beda. Jadi yang dulu terjadi kekebalan dia akan terputus siklus hidupnya, makanya nanti tanamannya akan baik. Tapi kalau kayak gini terus menerus, ini panen, ini tanam, di sekitarnya juga ada yang tanam, ada yang panen, umurnya tidak serempak, ini terjadi kekebalan hama ataupun penyakit kayak terjadi di tanaman terong kayak ini. Jadi tidak tumbuh sempurna ya, itu guys ya. Oke guys, jangan lupa like, subscribe dan komennya ya. Semakin banyak dengan subscribe, like, support, kami akan menyajikan konten-konten yang berkualitas bagi hiburan, informasi dan teknologi guys ya. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe dan komennya guys ya. Dan mohon izin, kami pemula, kami hanya berbagi ilmu sedikit, berbagi manfaat, bukan kami maksud menggurui atau meminteri, karena saya yakin jenengan ahli-ahlinya, jenderal-jenderalnya pertanian semua, senior-seniornya pertanian semua. Kami di sini hanya berbagi ilmu guys. Siapa tahu ilmu yang kami bagikan bermanfaat. Lagi salam petani terong. Mudah-mudahan jenengan bisa menyimpulkan daripada apa yang saya uraikan di atas ya. Yang tadi masalah akar permasalahan terong yang ada di depan saya ya. Problema penyakit ataupun hama. Terima kasih guys. Selamat menonton. Bye bye.